Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jamaah Masjid Nurul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad. Kita telah sampai pada bab At-Tu'adatu fil Umur, sikap lunak dan penyabar. Hadis yang ke-584. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Abu Ma'mar, telah bercerita kepada kami Abu Ma'mar. Qala berkata, haddatsana Abdul Warithi, telah bercerita kepada kami Abdul Warith. Qala haddatsana Yunus, telah bercerita kepada kami Yunus an Abdurrahman ibni Abi Bakrah, dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, an Asja'in Abdul Qais, dari Asja' Abdul Qais. Qala berkata, qala liyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fika khoslataini, inna fika khuluqaini, sesungguhnya pada kamu ada dua akhlak. Yuhibbuhumallahu, Allah mencintai keduanya. Yuhibbuhumallah, Allah mencintai keduanya. Qultu, maka aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma huma ya Rasulullah, apakah keduanya itu ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, al-hilmu, kesabaran atau kelembutan, wal haya'u, dan rasa malu. Qultu, aku bertanya, qadiman kana au hadithan, apakah itu yang terdahulu atau yang sekarang? Qala qadiman, artinya sejak dahulu. Qultu, lalu aku berkata, alhamdulillahilladzi jabalani ala khuluqaini ahabbuhumallah. Segala puji hanya milik Allah yang telah menjadikan untukku, yang telah mencap untukku
dua macam akhlak yang Allah cintai keduanya. Qala Syekh Al-Albani sahihun, hadis sahih. Mari kita ambil pelajaran dari hadis ini para jamaah. Ini Rasulullah berbicara kepada Asja Abdul Qais, budaknya Abdul Qais. Pada diri Abdul Qais ini, pada diri Asja Abdul Qais ini ada dua kebaikan yang dicintai oleh Allah. Yaitu yang pertama al-hilmu, yang kedua al-haya'u. Al-hilmu itu para jamaah suatu sifat yang mengandung kesabaran, mengandung kemurahan hati, mengandung sikap akil baligh atau kedewasaan. Jadi ada keistimewaan daripada sifat al-hilmu. Ya, ketika seseorang disebut memiliki sifat al-hilmu, sebagaimana al-hilmu ini juga sifat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi di dalam Al-Quran memakai sigat mubalaghah, ya, di mana Allah dikatakan halim. Halimun apa? Kata halim, ya, artinya sangat dermawan, sangat pemurah, sangat, di antara makna al-halim. Ketika kita lihat dari sisi kamus, al-halim itu memiliki makna yang banyak sekali. Pertama, berakal. Ya, al-hilmu, ya. Al-hilmu artinya seorang yang berakal dan akalnya akal sehat. Berakal dan akal sehat. Karenanya sifat ini juga dijadikan sebagai pujian di dalam Al-Quran. Kemudian di antara maknanya adalah as-sabru, kesabaran, wal anatu, dan kemurahan hati. Ini sifat daripada al-hilm. Kemudian makna yang keempat daripada al-hilm yaitu akil baligh atau dewasa, akil baligh atau dewasa. Ini ada lima makna terbaik bagi kata al-hilmu. Dan ini ada pada seorang sahabat tadi yang bernama Asju Abdul Qais. Asju Abdul Qais. Sifat yang ada pada dirinya ada dua. Pertama al-hilm, yang memiliki makna banyak tadi, ya, akil baligh, dewasa, kemudian sabar, kemudian al-anah, yakni memiliki kemurahan hati, nah, kemudian memiliki kedewasaan. Yang kedua al-haya, sifat pemalu. Sifat pemalu di sini termasuk di antara sifat yang terpuji. Karena orang kalau tidak ada sifat malunya pada dirinya, jadinya gimana? Metal. Jadinya apa? Hidupnya hidup metal, ya. Seperti orang yang minum pakai tangan kiri, nyemil pakai tangan kiri, rokokan nggak apa-apa pakai tangan kiri. Ini ya. Betul nggak kira-kira? Ini orang yang pada dirinya qillatul haya, sedikit rasa malunya. Kemudian banyak ngomong, banyak bicara, ya, banyak ngobrol. Kemudian pergaulan yang tak terbatas. Ini akan terjadi pada orang yang pada dirinya qalil, sedikit rasa malu. Makanya rasa malu itu juga perlu ada pada diri kita.
supaya kita menjadi orang yang enggak sembarangan, ya, menjadi orang yang sopan santun, ya, orang yang memiliki sopan santun, memiliki al-adab, tata krama. Ini karena pada dirinya ada sifat al-haya. Nah, termasuk di antara manusia yang paling memiliki sifat al-haya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dikatakan bahwa Rasulullah adalah manusia yang paling pemalu, ya, paling pemalu. Jadi pemalu di sini bukan berarti begini para jamaah, bukan berarti begini. Ya, kayak kayak pemalunya orang Jawa. Orang Jawa lu tuh kalau malu dikasih makanan nggak dimakan, apa? Malu katanya. Kemudian disuruh tampil azan nggak mau, apa? Malu. Disuruh ngimami nggak mau, malu. Bukan itu malu itu para jamaah, ya. Tapi malu yang dimaksud di sini berhubungan dengan akhlak sehari-hari, di mana dia orang yang sopan, ta'adduban, memiliki adab, sopan santun, kemudian berbicaranya juga lemah lembut, begitu ya. Kemudian penyabar, pemaaf, dan memiliki izzatun nafas. Memiliki izzatun nafas. Izzatun nafas itu kehormatan diri. Apa makna izzatun nafas? Kehormatan diri. Orang yang memiliki sifat haya yang dimaksud di sini yang memiliki izzatun nafsi, kehormatan. Karena ada orang tidak memiliki kehormatan. Jadi serba selonang-selonong lah gitu ya kalau orang Jawa bilang. Orang yang selonang-selonong ini pada dirinya tidak ada izzah, tidak ada kemuliaan. Makan juga para jamaah dalam hidup ini kita diperlukan adanya kehati-hatian. Manakala kita berbicara, di situ harus ada adab. Harus ada adab, tata krama. Kesopanan dalam berbicara juga harus kita perhatikan. Ya, karena berbicara itu gampang ngomong. Ya, gampang ngomong itu kalau bahasa kita apa ya? Ngedopruk, apalagi gedubrus, ya? Apalagi gedabrus, getabrus. Suka ini nanti wallahi akan jatuh kepada kesesatan demi kesesatan. Dan dari mulut kita ini para jamaah akan mengandung kebaikan, juga akan mengandung sesuatu yang berbahaya dari mulut kita ini. Makanya sampai ada yang mengatakan al-lisanu jisrun yusiluna ilal jannah au ilan nar. Lesan kita ini bagaikan jembatan yang dapat menyampaikan kita ke surga atau ke neraka. Sampai dalam hadis dikatakan bahwasanya seseorang bil kalimati dengan satu kata saja. Seseorang dengan satu kata saja yang dia tidak perhatian terhadap kata-kata itu bisa dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka sejauh 70.000 tahun perjalanan. Bayangkan ini. Gara-gara satu kalimat saja. Satu kalimat itu kalau wong Jawa biasanya apa? Satu kalimat itu. Satu kalimat saja. Goblok itu misalnya. Ngomong sama temannya, goblok. Bisa gara-gara itu bisa jatuh ke neraka yang dalamnya sejauh 70.000 tahun perjalanan. Ya, makanya kita harus hati-hati dalam bicara. Ya, biasakan bicara baik. Kenapa? Karena itu penting sekali. Sebab kadang kita ini bertemu dengan banyak orang, ya kan? Temperamen orang yang kita dapati juga beda-beda. Ada yang penyabar, ada yang keras gitu ya. Ketika kita misalnya sudah biasa ngomong, ternyata ngomong sama seseorang yang dia tuh tipenya keras. Ya, oh goblok sama kamu itu lu, langsung dia akan bogemnya keluar kan gitu ya. Nah, di sini masalahnya. Dan itu ajaran Islam para jamaah, dan ajaran Islam
memberikan motivasi kepada kita agar berkata yang baik dan benar, agar faedah. Ya, di dalam hadis dikatakan min husni islamil mar'i tarkul kalami ma la ya'ni. Artinya di antara baiknya Islam seseorang yaitu meninggalkan omong-omong yang tidak ada gunanya. Kalau omong-omong nggak ada gunanya, tinggalkan. Kenapa? Nanti omong-omong itu berapa kalimat kira-kira? Kalau orang sudah ngobrol itu biasanya berapa kalimat yang dikeluarkan? Bisa ratusan kalimat, betul nggak kira-kira? Ratusan bahkan bisa ribuan kalimat. Lah kalau ribuan kalimat tadi ternyata sesat semua, gimana coba? Mulai dari jam 8 jagongannya sampai jam 3 malam. Yang dirasani presiden, sak menterinya. Bahkan akhirnya berlanjut kepada sak ustadznya begitu. Masya Allah, dirasani semuanya, ghibah semuanya. Mulai dari jam 8 sampai jam 3 malam, berapa ribu kalimat kira-kira? Wah, ribuan kalimat itu. Kalau semuanya negatif, nanti berapa ribu tahun nerakanya gitu ya bagi orang yang beriman loh ya. Karena orang beriman itu tidak akan kekal di neraka. Betul nggak kira-kira? Orang yang beriman itu sesuai dengan kadar dosanya saja di neraka itu. Tapi nanti dia akan keluar. Ya, makanya ada yang sebentar, ada yang paling terakhir. Orang yang beriman. Ya, kita sekarang masih ada kesempatan kan untuk berdoa, selamatkan ya Allah dari api neraka, betul nggak kira-kira? Masih ada kesempatan. Ya, manakala kita berbuat baik insya Allah. Nah, kata Rasulullah, Islamnya seseorang itu baru dikatakan baik kalau dia tidak terbiasa ngumbar omongan. Ya, dia tidak berbicara kecuali yang berfaedah. Kalau nggak ada artinya, nggak ada manfaatnya, nggak usah berbicara. Coba bayangkan, sekalimat saja mengandung kenegatifan, ya, satu kalimat saja mengandung suatu kenegatifan, bisa-bisa dilempar ke neraka itu sedalam 70.000 tahun perjalanan. Itu luar biasa kan? Kalau 70.000 tahun perjalanan, dalamnya kira-kira berapa meter? Wah, ya gak bisa di meter. Sudah bukan meter lagi omongannya, melainkan apa? Mil. Berapa ribu mil gitu kan? Mil sudah, bukan lagi meter sudah. Satu kalimat saja para jamaah. Lah kalau semalam suntuk ngobrolnya coba. Mulai jam 8 sampai jam 3 malam. Wallahi para jamaah. Inilah lesan ya. Lesan ini para jamaah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan lesan ini kita mungkin akan masuk surga. Dengan lesan ini pula bisa juga seseorang masuk neraka. Nah, sekarang bagaimana kita mensyukuri lesan? Bagaimana kita mensyukuri lesan? Di dalam surah Qaf, di mana tidaklah satu kalimat muncul atau diucapkan oleh seorang hamba melainkan padanya ada malaikat yang mengintai. Itu ayat keberapa itu? Raqibun Atid. Pada surah Qaf, surah Qaf ayat 18. Surah ke-50 qori'nya disiapkan. Surah ke-50 surah Qaf ayat 18, Allah menyatakan ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Artinya, tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Apa kata Allah? Ma yalfidhu min qaulin. Tidaklah terlafatkan, tidaklah terucapkan min qaulin dari suatu ucapan illa ladaihi melainkan padanya raqibun atidun, pencatat yang senantiasa mengawasi dan senantiasa siap mencatat. Raqibun atidun. Nah, di sini ada salah kaprah di mana
seakan-akan nama dua malaikat ini Raqib dan Atid. Sampai tadi para jamaah, tadi saya menemukan sebuah keanehan. Ada sebuah mobil box begitu ya, di pintu sopirnya itu ditulis, biarlah Raqib Atid yang menjadi saksi. Ya. Meskipun cangkemmu gitu, cangkemmu apa namanya? Pokoknya setelah itu jelek gitu loh. Nah ini ditulis ditutupnya itu. Saya tadi kok nggak ada foto gitu ya. Nah ini secara umum orang bilang Raqib dan Atid. Terus yang benar gimana? Yang benar namanya adalah Malakul Yamin, malaikat kanan, Malakus Shimal, malaikat kiri. Dua-duanya disebut Raqibun Atidun. Raqib artinya senantiasa mengincar, siap. Atid itu siap. Raqib mengawasi terus, gak pernah berkedip. Atid siap mencatat. Jadi dua malaikat ini gak pernah berkedip selama hidupnya. Kalau malaikatnya masih kedap-kedip, apalagi masih tolah-toleh, kira-kira gimana? Gitu aja. Wadipiro gitu. Kenapa masih suka tolah-toleh? Enggak, Allah kayak CCTV gitu. Nanti di hadapan Allah, kita ini penjagaan Allah itu berlapis-lapis para jemaah. Makanya kita harus hati-hati. Penjagaan Allah terhadap seorang manusia, terhadap diri kita berlapis-lapis. Sehingga kita nanti di hadapan Allah tidak mungkin bisa berbohong. Tidak mungkin bisa mendustai diri kita sendiri. Pertama yang jadi saksi siapa? Allah langsung. Allah langsung saksi utama. Yang kedua, malaikat kanan dan malaikat kiri. Jadi saksi utama. Yang ketiga, segala sesuatu yang ada di sekitar kita ini menjadi saksi. Yang ketiga, diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Mulai dari rambut kita, mata kita, penciuman kita, telinga kita, semua anggota badan kita menjadi saksi. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Yasin, apa bunyinya? Yauma nahtihim pada saat dikunci mulut-mulut mereka, ya. Kemudian menjadi saksi, wa yukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Coba dilihat pada ayat berikut ini. Yauma tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada surah Yasin ayat 65. Surah Yasin ayat 65, surah ke-36. Allah berfirman, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Artinya, pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberikan kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Allah berfirman, "Al-yauma nakhtimu." Pada hari ini kami dikunci oleh Allah ala afwahihim, mulut-mulut mereka. Saat itu mulut gak bisa berbuat apa-apa, gak bisa berbicara apa-apa. Wa tukallimuna aydihim, dan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka menjadi saksi bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi di antara saksi-saksi para jamaah tadi saya sebutkan Allah langsung, ya kan? Allah, kemudian dua malaikat yamin, malaikat simal, kemudian diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Ketika kita pakai untuk kebaikan, ketika pakai untuk kejelekan, nanti akan jadi saksi. Semuanya pada lapor, kayak orang demonstrasi begitu. Pada saat itu mulut dikunci. Mulut dikunci sehingga tidak bisa berdusta. Gak bisa ngomong, gak bisa apa. Semua tubuhnya bicara. Ketika diajak kebaikan, semuanya bicara diajak kebaikan. Ketika diajak kejelekan, lapor juga. Makanya pentingnya
wiridan pakai al-anamil. Ya, al-anamil ini apa? Ruas-ruas. Ada 3 ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini kalau wiridan habis sholat pas 33. Ini 2 kali, ini 2 kali, 2 kali, 2 kali, yang terakhir 3 kali. Pas jadinya 33. Misalnya subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 begitu. Alhamdulillah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau 4-4-nya jadikan 1. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. 3 ya, 3. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Itu 2 kali. 2 kali pas 99 seluruhnya. Nah ini. Kenapa? Nanti ini akan berbicara. Dan ada hadisnya di dalam Al-Adhkar An-Nawawi disebutkan sebuah hadis bahwasanya para sahabiah dulu di zaman Rasulullah wiridan itu ada yang pakai hitungan pakai buah kurma, apa namanya? Biji kurma. Ada yang pakai biji kurma, misalnya apa? Subhanallah, 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 begitu. Ada yang pakai kerikil. Lantas Nabi kemudian mengatakan bahwa saja nanti ruas-ruas jari ini mustantaqatun, kata Rasulullah, akan dimintai berbicara. Nah, dari situ para jamaah, sejak itu saya nggak pernah pakai tasbih, ya, nggak pernah pakai tasbih tek. Kenapa? Nanti kalau pakai tasbih, ya tangan kita nggak jadi saksi nanti. Nah ini. Lalu ceritanya pakai tasbih itu seperti apa? Tasbih itu sebenarnya kalau kita lihat itu dari orang, kalau nggak salah orang Hindu ya. Orang Hindu juga pakai tasbih. Orang Buddha juga pakai tasbih. Di Malang Selatan, para jamaah, di Malang Selatan ada tribun. Di situ ada patung Bunda Maria. Patung Bunda Maria pakai kalung tasbih yang gedenya sekian-sekian itu. Jadi ya jumlahnya ya 99 begitu. Kemudian dilengkapi dengan titik-titiknya itu jadi 100. Nah, di sini. Makanya kata guru saya waktu saya sekolah di Sanawiyah dulu, asal mula tasbih itu dari kata 100 kbi. Dari kata apa? 100 kbi. Nah, gitu. Lalu orang Jawa ini gotak-gatik matuk ini. Orang Jawa bilang 100 kbi rada awet, rada angel gitu ya. Rada angel. Akhirnya apa? Disingkat tusbih. Disingkat apa? Tusbih. 100 kbi gitu loh. Jumlahnya ada 100. Nah, karena tusbih itu oleh orang Islam dipakai untuk menghitung tasbih, ya, subhanallah, 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 akhirnya dirubah tusbih jadi tasbih. Itu gotak-gatik matuknya seperti itu. Nah, ini. Saya sejak dulu para jamaah kurang suka pakai tasbih. Kenapa? Karena saya menginginkan nanti ruas-ruas jari saya jadi saksi utama. Ya Allah, saya dulu selalu dipakai untuk menghitung tasbih, ya Allah. Selalu berzikir, selalu membaca tahlil, tahmid. Betul gak kira-kira? Betapa gak senangnya, betapa gak gembiranya kita kalau jari-jari kita ini jadi saksi bahwa kita ini minal musabbihin. Termasuk orang-orang yang suka bertasbih, Masya Allah. Suka bertasbih, bertahlil, bertahmid. Nah, tasbih kalimatnya apa? Subhanallah. Tahmid kalimatnya apa? Alhamdulillah. Tahlil kalimatnya apa? La ilaha illallah. Masya Allah. Takbir, Allahu Akbar lah, seperti itu. Alhamdulillah kalau nanti semuanya jadi saksi. Ini diantara saksi-saksi nanti. Dan nanti kita juga akan disaksikan oleh alam semesta ini para jamaah. Termasuk sekarang ya, sekarang. Mac ini nanti akan jadi saksi. Aqua ini akan jadi saksi. Laptop ini akan jadi saksi. Kamera ini akan jadi saksi. Semua yang ada di bangunan ini akan jadi saksi. Makanya kalau kita sholat sunnah, pindah tempat itu maksudnya gimana? Pindah tempat supaya banyak tanah yang jadi saksi, tempat yang jadi saksi bagi kita. Tempat-tempat yang kita pakai sholat nanti akan jadi
saksi. Termasuk pakaian kita. Pakaian yang kita pakai ini akan menjadi saksi. Bahkan ketika kita baca tentang fadilahnya berangkat menuju ke majelis taklim, berangkat mencari ilmu, apa kata Rasulullah? Bahwasanya orang yang mencari ilmu itu, malaikat datang merendahkan sayapnya sehingga dia rela jadi kendaraannya. Kemudian senantiasa menyaksikan segala apa yang ada di kanan kirinya. Yang ada di kanan kiri kita apa? Rumput-rumput, kayu-kayu, dan apa? Hewan-hewan kecil yang ada. Sampai apa kata Rasulullah? Hattal hitanu fil ma. Sampai ikan-ikan yang ada di lautan itu. Semuanya jadi saksi dan mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi orang yang memperjalankan kakinya menuju ke tempat mencari ilmu. Jadi saksi semuanya. Jadi para jamaah, saksi Allah berlipat ganda. Kita harus hati-hati. Jangan sampai salah gitu loh. Jangan sampai kita ini salah membawa diri, karena saksi Allah itu sangat berlipat-lipat. Multi ganda. Berlipat-lipat. Ya, yang pakai kacamata sama dengan saya pakai kacamata. Kacamata kita ini nanti akan jadi saksi. Dipakai untuk nonton apa? Ternyata, wah ini nonton, pakai kacamata. Nanti kacamata ini juga ngomong di hadapan Allah. Ya Allah, saya sebagai kacamatanya si fulan selalu dipakai nonton film porno ya Allah. Waduh, luar biasa. Wah, celaka kita, betul gak kira-kira? Waduh, celaka. Ternyata kacamata yang dulu dibeli murah itu ternyata jadi jadi saksi luar biasa. Hati-hati para jamaah, ya. Kalau ngetik gitu. Kata tangannya, ya Allah saya dulu selalu dipakai ngetik untuk komen-komen yang negatif ya Allah. Wallah. Apeslah kita ini kalau nggak hati-hati, betul nggak para jamaah? Hati-hati. Mari kita berusaha, ya. Dan hati-hati itu dalam rangka apa? Menghormati diri kita. Dalam rangka menghormati diri kita, menyelamatkan diri kita. Dan kita harus berusaha untuk itu. Dan tentunya para jamaah, usaha itu kalau hanya sekedar dari diri kita, siapa diri kita? Tidak punya kekuatan. Usaha di sini jangan lupa sambil bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong kepada Allah agar dijaga dari kesalahan. Sifat al-hilm, ya, al-hilm, sabar, murah hati, dan rasa malu. Inilah dua sifat yang Allah cintai kalau hal itu ada pada diri kita. Dan ini juga menjadikan pendidikan bagi kita bahwa Islam itu bukan agama radikal. Ya, jangan ada yang tidur ya. Dari Sabang sampai Merauke ada yang tidur nggak kira-kira ini? Nggak ada ya. Karena di Facebook seakan-akan Islam itu agama radikal. Islam itu agama penyantun. Agama yang menyuruh kita agar bersabar, ya, rahmah. Cuman permasalahannya gini loh para jamaah. Musuh-musuh Islam datang mengacau di dalam Islam. Dan di antara umat Islam ada yang sadar, ada yang gak nyadar gitu loh. Diperalat oleh musuh-musuh sehingga akhirnya membuat kekerasan. Nah, kekerasan itu ketika terjadi kepada orang Islam, maka akan dihubungkan dengan agamanya. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang benci dengan Islam. Kalau kekerasan itu terjadi pada seorang muslim, biasanya dikait-kaitkan dengan agama, seakan-akan Islam itu keras. Padahal yang berbuat kekerasan bukan Islamnya, tapi orangnya. Kenapa? Karena sudah kadung terpapar oleh radikal, sudah kadung kemasukan oleh pahaman-pahaman yang salah. Ya, oknum-oknumnya, bukan Islamnya, oknumnya. Seharusnya dia memahami Islam dengan benar, tapi kemudian paham Islamnya kurang, lantas kemudian mencari pengetahuan kepada yang lain. Akhirnya pemahaman-pemahaman yang tidak benar masuk ke dalam dirinya. Nah, sementara tetap orang katakan dia muslim. Begitu berbuat kekerasan, maka oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam dikait-kaitkan dengan agama. Padahal yang namanya Islam para jamaah
Ya, kata Islam itu berasal dari kata salima. Salima yang artinya selamat, sejahtera dan damai. Salima itu memiliki mana? 3 para jemaah. Damai, sejahtera, selamat. Itu Islam. Jadi Islam itu bermakna 3 ini, berbasis makna 3 ini. Agama yang menyelamatkan, agama yang menyukai perdamaian, agama yang menjanjikan kesejahteraan. Itu Islam. Ya. Salah kalau Islam kemudian dikonotasikan sebagai teroris. Islam dikatakan ISIS. Nah, ternyata ISIS sekarang sudah terbongkar. ISIS itu ternyata buatan Yahudi, buatan musuh-musuh Islam. Mereka dibikin untuk mengacau Islam. Ya, sejak awal saya pribadi sudah curiga para jamaah. Kenapa? Karena seluruh yang cara-cara yang dipakai oleh ISIS itu bertentangan dengan hakikat Islam, bertentangan sekali dengan watak Islam. Membunuh siapa yang tidak tunduk pada mereka. Ya, dengan alasan siapa yang tidak berpaham, tidak berhakim pada Al-Quran langsung dibunuh. Padahal Islam tidak seperti itu. Ada hukuman itu di dalam Islam, ada rinciannya. Kapan seorang itu boleh dibunuh, kapan seorang itu hanya dicambuk, kapan seorang itu hanya ditahan, ya, hanya didenda. Ada rinciannya di dalam Islam. Wallahi para jamaah, kita dirugikan di tahun-tahun terakhir ini dengan munculnya ISIS itu, dirugikan. Orang anggap mereka Muslim atau kafir? Muslim, tapi ngaco gitu loh. Mereka sama sekali tidak berembuk dengan ulama. Berangkatnya saja tidak bermusyawarah dengan ulama. Ternyata ujung-ujungnya apa? Dibikin oleh orang yang benci dengan Islam. Sekarang kita ketahuan sekarang. Ya, betapa kita ini dirugikan. Dan banyak teman-teman kita, saya teruskan sedikit, banyak teman-teman kita yang memang punya semangat untuk berjuang tanpa begitu saja, langsung ikut begitu saja, akhirnya apa? Terkena fitnah. Makanya para jamaah, terakhir pesan saya untuk diri saya dan kepada jamaah, mari kita fahami Islam itu dengan baik dan benar, jangan sepotong-sepotong. Kenapa? Mari kita berangkat memahami Islam itu asal kata Islam itu sendiri. Bahwasanya Islam itu bermakna selamat, damai, sejahtera. Nah, dari sinilah kita berangkat. Terus belajar Islam dari sumbernya yang benar. Kalau belajar Islam dari sumber yang tidak benar, nanti juga akan tersesat jalan. Ya, belajar Islam dari Syiah, wah sudah pasti celaka sudah. Betul nggak kira-kira? Belajar Islam dari orang yang otaknya khawarij, suka mengkafir-kafirkan orang. Allah. Ya, celakanya lagi di Indonesia ini para jamaah, ternyata tuduhan kafir mengkafirkan itu justru dituduhkan kepada orang yang setiap harinya berdakwah kepada kemurnian Islam, berdakwah kepada tauhid yang benar, berdakwah kepada Quran dan Sunnah yang benar. Ini kan gak mungkin gitu loh. Ya, dakwah yang menuju kepada tauhid yang sahih, yang benar, dakwah kepada kemurnian Islam, dakwah kepada Quran dan Sunnah sudah pasti sejuk. Betul gak kira-kira? Sudah pasti selamat. Betul gak kira-kira? Sudah pasti damai. Betul gak kira-kira? Sudah pasti sejahtera. Karena itulah sebenarnya makna Islam. Lah kalau kemudian dikait-kaitkan, itulah propaganda setan sekarang. Sehingga apa? Sehingga orang itu jauh lari dari dakwah yang benar. Kenapa? Karena hasutan-hasutan, karena berita-berita yang hoax tadi, yang dinisbatkan kepada yang benar para jamaah adalah yang mengajak manusia kembali kepada agama Allah yang asli, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Belajar Islam yang benar disertai dengan santun, beradab, karena itu memang nafas Islam. Jauhkan dari
kekerasan, sabar dan ulet. Nah, kemudian para jamaah jalani hidup ini di atas dua sifat, yaitu sikap lunak dan sabar, dan jauhi dari sikap kekerasan, karena sikap kekerasan itu sikap yang paling dibenci di dalam Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kita ke jalan yang benar, yaitu jalan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.